Assalamualaikum. Bismillah. Pada kali ini kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Mempersembahkan, inilah sebaik-baik kisah dari sosok Nabi yang abdan syakuron. Naam, ikhwah fillah, sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe-nya ya. Baiklah, inilah cerita bahtera Nabi Nuh alaihi salam yang merupakan rasul pertama di muka bumi, di mana sebelumnya tidak ada rasul kecuali hanyalah nabi-nabi saja yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Afwan sebelumnya, maafkanlah suara saya yang agak serak. Kita akan usahakan tetap lanjut ya. Jadi asal mulanya, sebelum zaman Nabi Nuh ini, dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia seperti hasad, pembunuhan, dan lain-lain telah kerap terjadi. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, tetapi tidak ada satupun yang merupakan penyimpangan terhadap tauhid atau kesyirikan kepada Allah. Jadi sebelum itu dosa-dosa hanyalah dosa-dosa selain syirik atau menduakan Allah. Kata lainnya, dalam rentang Adam sampai Idris tidak terjadi kesyirikan pada masa tersebut. Nah, di saat zaman Nabi Nuh inilah terjadilah kesyirikan pertama serta hancurnya tauhid. Hal ini diperawali oleh meninggalnya 10 orang soleh di masa itu. Kemudian atas godaan syaitan, penduduk di sana mulai membuat replika berupa lukisan-lukisan dan gambar dengan alasan untuk peringatan dan penghormatan pada tokoh-tokoh besar tersebut. Lalu pada generasi berikutnya, kebiasaan mereka tersebut bertambah tampak seperti jahiliyah. Patung-patung tersebut mulai mereka agung-agungkan dengan dalih untuk perantara kepada Tuhan. Berhala yang paling besar mereka beri nama, yaitu Wad, Tuwa, Yugut, Ya'ud, dan Nazar. Na'udzubillah. Seperti tertera dalam kitabullah surah ke-71 ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yagus, Ya'ud, dan Nazar. Astagfirullah. Nah, di tengah-tengah kemerosotan tauhid tersebut, Allah menurunkan seorang rasul, yakni Nuh alaihi salam. Di sanalah Nabi Nuh berdakwah selama 1000 tahun dikurang 50 tahun. Iya, tepatnya 950 tahun lamanya. Tetapi rakyat di sana sangatlah bebal. Mereka menutup telinga mereka dengan tangan dan baju mereka. Hanyalah lebih kurang 80 orang
yang mengikuti Nuh alaihi salam. Walaupun Allah menahan hujan di masa itu dalam waktu yang sangat panjang, mereka tidak juga sadar. Padahal Nabi Nuh telah berusaha sangat keras untuk menyadarkan mereka agar kembali menyembah Allah. Kemudian tibalah saatnya Allah memerintahkan nabinya untuk membuat sebuah kapal yang besar yang terbuat dari kayu, dari pohon-pohon yang hidup 100 tahun lebih. Allah menganugerahkan pemahaman kepada Nuh dalam ilmu membuat sebuah kapal, dan inilah kapal megah pertama di dunia. Sebahagian pendapat menerangkan bahwa pembuatan kapal Nuh ini memakan waktu selama 2 tahun, dan di saat proses pembuatan kapal tersebut banyak sekali orang-orang yang membenci Nabi Nuh menertawakan dan memperolok-olokkan Nabi Nuh. Mereka berkata, "Hai Nuh, sungguh engkau telah majnun. Ini adalah di tengah-tengah hutan. Mengapa engkau malah membuat kapal? Di manakah kapal ini akan berlayar? Sama sekali tidak ada laut di sini. Apakah engkau akan menarik kapal tersebut dengan ribuan sapi?" Kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Nuh kemudian menjawab, "Sekarang tertawalah kalian sepuasnya. Silahkan kalian memperolok-olokkan aku, karena setelah tiba waktunya nanti, akulah yang akan memperolok-olok kalian." Dan Nabi Nuh beserta dengan pengikutnya terus saja menyelesaikan pembuatan kapal tersebut. Dan Masya Allah, kapal tersebut akhirnya telah selesai. Kemudian diberitahukan oleh Allah tanda-tanda mulai turunnya suatu azab yang sangat besar, yaitu ditandai dengan saat sebuah tanur atau tungku pembuatan roti mulai mengeluarkan air atau at-tanur. Ketika itu angin topan mulai bertiup. Kapal Nabi Nuh yang luasnya ialah 620 kali 300 hasta tersebut mulai memasukkan para pengikutnya dan apa yang dikehendaki Allah, yakni berupa hewan-hewan yang berpasang-pasangan, juga beberapa tumbuh-tumbuhan. Semua yang diridhoi Allah masuk ke sana, ke kapal Nabi Nuh yang tingkatnya terdiri dari 3 tingkatan, sedangkan seluruh penduduk yang membangkang tidak mau masuk ke atas kapal. Meskipun saat itu banjir mulai naik dan angin semakin kencang, hati mereka sungguh keras seperti batu. Tampak di sana juga terlihat istri Nabi Nuh, Walihah atau Waghila, dan juga Yam atau Kan'an, anak Nabi Nuh. Ketika banjir sudah sangat tinggi, mereka lari pantang-panting menyelamatkan diri. Ada yang lari menuju bukit dan ada yang mendaki gunung. Dari atas kapal, Nabi Nuh melihat anaknya Kan'an.
Kemudian dia berseru, "Ya Bunayya, ikram ma'ana." Hai anakku, ayo, datanglah kepadaku. Kan'an menjawab, "Tidak, aku akan pergi ke Jabal." Kan'an pergi ke atas gunung. Dia mengira akan bisa selamat dari banjir tersebut karena berada di atas ketinggian gunung. Lalu tanpa diduga, banjir melebihi gunung tersebut. Kan'an pun ikut hanyut terbawa banjir. Betapa mencekam dan hiruk pikuknya keadaan saat itu setelah seluruh penduduk yang menentang tauhid tersebut lenyap dihantam oleh banjir yang besar. Allah pun memerintahkan bumi untuk menelan air banjir tersebut. Kemudian air mulai surut dan banjir telah usai. Semua yang berada di atas kapal bot merenung dan terdiam. Mereka menunggu perintah selanjutnya dari Allah. Kemudian Allah Azza wa Jal berkata, "Itbit bisalam," turunlah dengan selamat. Lalu turunlah semua yang berada di atas kapal yang mendarat di Gunung Judi. Itulah akhir dari kisah kaum Nabi Nuh. Sekian, wallahu alam bisahwat. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga manfaat. Syukron. Jazakumullah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.